Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam tata acara ibadah. Ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-10 GKI POSPI Kasih Persaudaraan dimulai pada tanggal 6 Mei 2012 sampai 6 Mei 2020, yaitu hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau kita bisa merayakan hari ulang tahun POSPI yang ke-10 ini, itu bukan karena kuat gagah kita Bapak Ibu, bukan karena kehebatan kita, melainkan hanya kasih anugerah Tuhan semata bagi kita. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Ia yang memberi hari juga akan memberi hal-hal yang perlu bagi hari itu. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita tundukkan kepala sejenak, kita mengambil saat kedua Bapak Ibu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih semua anugerah-Mu yang telah kami terima. Ini hati kami Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami datang dengan hati yang rindu, memuji dan menyembah-Mu dan menyenangkan-Mu dengan pujian kami. Haleluya. Kesulitan di jiwaku, ketenangan di hatiku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, kami serahkan hanya di dalam-Mu Tuhan. Padamu harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku perjalananku untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku perjalananku untuk
hadiratmu. Karena ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan, mengiringmu Tuhan, iringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanaku untuk kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih, pujian yang kita angkat pada sore hari ini tidak hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kita, tetapi adalah sebuah pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Karena kita mengatakan bahwa kami mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kami tetap mengiring Yesus. Karena kami tahu bahwa ketika menaruh harapan-harapan di dalam Tuhan, semuanya menjadi indah. Karena Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Mari kita mengangkat pujian ini dengan setengah suara, tapi hati kita yang berteriak untuk mengatakan, kami benar-benar mengiring Engkau Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan semuanya kepadamu Yesus, harapanku hanya di dalam-Mu. Kami menang setiap harapan kami. Amin. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk mari katakan sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai bejana yang siap dibentuk Tuhan. Untuk kemuliaan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Kepada Ibu Ripa silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi kami, dan mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami menikmati Tuhan, menikmati 10 tahun di dalam membutuhkan persekutuan yang ada di Kudus. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini ada anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mempercayakan kami semua untuk menjadi mitra Allah, menjadi mitra supaya kami bersama-sama ini. Tuhan, di ibadah yang indah ini, yang di ibadah yang kami ucap syukur dan terima kasih atas segala yang Tuhan beri berkat kepada kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Tuhan ada di sebelah sini. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan yang urapi kami semua yang ada di sini. Terlebih yang akan membawa firman, yang memimpin pujian, tim musik dan LCD yang semuanya. Kami ucap syukur dan terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Gembala yang telah menyediakan tempat ini bagi kami. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua ya Tuhan. Mungkin yang ada anak-anak yang belum sampai di tempat ini, kami percaya Tuhan akan mengantarkan dengan selamat. Dan kami yang ada di sini akan mendengarkan firman Tuhan sekarang bersama-sama Tuhan. Sukacita pengucapan syukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Bu. Baik. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita Bapak Ibu? Baik, kita akan memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, kita meninggikan nama Tuhan. Karena tidak bisa terlukiskan begitu besar kasih Tuhan yang telah kita terima. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karena terbengar tiada bandingannya, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kau menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semua, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Oma Christine kepada Oma dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk mempersembahkan dalam pujian dalam rangka 10 gereja ini yang dipimpin oleh Bapak Hendy. Saya sungguh rasanya terberkati kesempatan ini, karena saya sebenarnya simpatisannya gerejanya Pak Hendy. Saya beri kesempatan dan saya akan persembahkan lagu pujian ini karena saya tahu umur 10 tahun itu ya, boleh dikatakan sudah remaja, dan perjalanan pelayanannya Pak Redi membangun gereja ini di jemaat ini penuh dengan suka dan duka, semua di bawah kuasa Tuhan. Jadi semua di bawah kuasa Tuhan, dan seterusnya gereja ini berkembang
Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian Yesus yang wadahnya. Terima kasih Tuhan. Katakan perlu kau Yesus. Ku perlu engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami sungguh memerlukan Engkau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Tiada lain ku andalkan selain. Katakan sekali lagi, tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Dua firman kami percayakan kepada Bapak Andika, kepada Bapak dipersilakan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagi-Mu, ya Allah kami, kemuliaan bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, pada saat hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang akan mengajar kami,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang senantiasa Kau perlengkapi untuk setiap perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Randy, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sajalah yang akan menyertai lidahnya dan akan mengajar apa yang hamba-Mu ini akan ceritakan kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh kami simpan di dalam hati kami dengan lemah lembut, sehingga firman-Mu mengubahkan kami, sehingga firman-Mu yang akan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja bersama dengan hamba-Mu dan mengolah batin kami dan mengubahkan pikiran kami. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam pendengaran firman Tuhan kepada Pak Randy. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kesempatan di hari ulang tahun gereja ini, kita akan membaca dan merenungkan satu tema yang kelihatannya satu tema yang mungkin ini bahasanya bahasa apa Pak? Sidem sametalis, itu artinya keteguhan batinnya di tengah padang gurun, atau peristirahatan batin di tengah hiruk pikuk dan peliknya perjalanan iman Kristen di padang gurun dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika kita bicara gereja itu adalah bahtera yang merupakan gambaran keselamatan dari Sang Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ketika membaca sejarah penebusan di dalam Perjanjian Lama, di situ penjenengan dan saya akan menemukan Sang Kristus yang sebenarnya diceritakan, dinubuatkan dan dipersiapkan Allah dari sejak Perjanjian Lama sampai penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Salah satunya adalah bahtera. Dan ketika orang beriman berada di dalam Sang Kristus, yakni keselamatan itu. Kita ketika bicara keselamatan bukan bicara setumpuk doktrin, bukan bicara ABCD, tapi keselamatan ialah seseorang, yaitu Sang Kristus itu sendiri. Ketika seseorang menemukan dan ada di dalam Kristus, maka disitulah ia menemukan perhentian dan peristirahatan yang sejati. Maka 2 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa yang tetap di dalam Kristus, dia memiliki bapa maupun anak. Inilah perhentian yang sejati di tengah padang gurun. Hari Minggu kemarin saya sampaikan di tempatnya Ibu Nita ya. Kita kan di dalam padang gurun ini kan luar biasa. Kan sebelum masuk Lukas, kita lihat Lukas 9 itu bahwa di sini kita melihat bahwa Sang Kristus itu berkuasa menghidupkan orang mati. Maka dikatakan yang kehilangan nyawa akan memperoleh nyawa. Ini menunjukkan bahwa dengan demikian tidak ada seorang pun dari murid Kristus yang menyangkal imannya. Bagaimana mungkin? Karena kasih yang begitu besar bagi kita, tidak mungkin dia menyangkal imannya.
Maka jangan ada seorang murid Yesus yang takut menghadapi segala sesuatu dunia ini. Kenapa? Karena kita ini kan gambarannya seperti orang yang mengembara di padang gurun kehidupan, di mana di dalamnya banyak apa kemarin? Ular beludak. Dan ular beludaknya itu naik expander. Maaf ya. Kenapa? Ular beludaknya itu gelarnya pendeta. Dan ular beludaknya itu gelarnya majelis. Dan kita melewati itu semua Bapak Ibu Saudara. Ada ular beludak, ada kalajengking, apalagi kalau di padang gurun. Kering. Nah, sekarang saya mau tanya. Orang Israel itu ketika berjalan di padang gurun, dia pakai sandal, dia rusak. Mereknya apa? Iya kan? Nah, kita nih beli sandal, beli sepatu. Kalau saya sepatu sandal itu kan merek DTC semua. World Trade Center yang sekali pakai jebol. Betul ya Bu Anita ya? Jadi kalau pakai baju begitu ya 100.000 dapat 3. Cuci luntur semua. Nah, saya mau tanya, Israel itu sandalnya mereknya. Makanya tadi Bapak Gereja Gregory Garinisa bilang, dia yang memberimu hari, dia pasti akan mencukupkan apa yang dibutuhkan untuk hari itu. Saya di KKR ya. Apa reaksi berdepan Tuhan? Apa orang yang suruh saya gitu? Jangan ya. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa saya berpikir bahwa Tuhan memelihara dengan sempurna hidup kita. Walaupun melewati padang gurun kehidupan, di mana di dalamnya banyak ular beludak, penyamut, perampok, kering dan panas, tetapi kita disertai, dijaga, dan dilindunginya. Dengan demikian, panjenengan dan saya akan menemukan tempat perhentian kita, yaitu kepada Sang Kristus. Amin. Sebabnya di lagu kidung Gereja Temanjil, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Dapat semuanya itu bukan expandernya 1 2. Tapi kita mendapatkan hadiah terindah, sang terang yang tak tercipta itu, yang menuntun kita terus melewati padang gurun dengan tetap kuat. Di tengah pencobaan dari luar, berbahagia. Di tengah pencobaan dari dalam, bertahan. Nah, itu sebabnya waktu sudah dikasih Tuhan, ketika kita belajar Lukas, nah sekarang baru buka Lukas ya, Lukas 5 ayat 13 sampai 16. Sebetulnya ini teks ini sharing pribadi saya dengan Pak Andika mengenai soal keteguhan batin dalam Kristus. Begitu ya, Bu ya. Minta maaf, dikutip. Maaf ya, Cik. Iya. Lukas pasal 5 ayat 13 sampai 16. Bisa dibuka di HP sucinya masing-masing atau Alkitabnya. Atau salah seorang baca buat kita Lukas pasal 5 ayat 13, atau bisa dibuka di sini, Pak Hari. Bisa ya? Kalau bisa dibuka di sini, udah jadi besar-besar. Jadi oma-oma yang nggak kelihatan bisa sakit mirsani gitu. Masih loading, oh, sudah. Ratna tolong baca. Mona Ratna Eklesia. Lukas 5 ayat 13 dan 16. Mari. Lukas 5 ayat ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Dia melayani Tuhan. Sang Kristus melayani. Tangannya menjamah orang itu dan seketika tahir. Namun yang penting di sini, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan pasang status. Apa ini Yesus? Hanya almarhum Pak Yeremia Setiawan itu bilang, doa itu jadi nikmat. Betul ya Bunda? Kenapa? Seperti Sang Kristus. Apa maksudnya Pak? Nanti kita lihat. Mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dan ternyata Bapak Ibu ketika bicara doa itu tidak pekerjaan yang tidak mudah. Apakah Anda bisa menikmati doa Anda, saudara-saudara? Tidak mudah. Ya, baru mau berdoa sudah. Ini mau tandurannya gurung dibuyang. Mau berdoa fokus kepada Sang Kristus. Aduh, gentengnya bocor. Ya. Kemarin waktu retret bersama GPI dia, betul ya Pak Jonet ya, ada Ibu Ari juga. Waktunya doa pagi, doa. Ini kurang pakai toa harus. Doa pagi. Oh. Tapi kemarin yang doa semangat ya Pak ya. Walaupun ada yang begini. Tapi satu-satu tidak ada yang begini kok. Semangat berdoa. Begitu senang tambah semangat lagi. Ya, senangnya mau miring. Pak Jonet sing mantep. Di atasnya itu tempatnya yang turun ke air kolam itu. Wah, enak ini. Direkam sama Sadi. Wah, ini pemandangan yang luar biasa. Murid apostolik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini kita belajar. Garis bawahi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 6 sekarang. Lukas 6 ayat 12, 17, 19. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Pergi ke bukit berdoa, turun, lalu ada kuasa yang keluar. Di sini jana suci Lukas hendak menjelaskan kehidupan Sang Kristus yang lebih sering dihabiskan dalam doa. Jam sembahyang yang kudus, kala hati teduh dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terbuka, oh betapa indahnya. Jangan hanya dari saya menyayangi opung. Suara opung bagus toh, 77 tahun beliau. Ini masih Tuhan berkati opung ya. Nah, di sini kita melihat Yesus Kristus memiliki jam pelayanan yang padat.
Namun Tuhan Yesus lebih banyak menghabiskan waktunya dalam apa? Doa. Ini yang namanya sidem sabotaris. Wekdal wening. Kalau dalam Mazmur Sela, peristirahatan di dalam Kristus. Doa semalam-malaman artinya doa keberjagaan di malam hari. Kalau dilihat di terjemahan lain, sebetulnya ini seringkali Kristus mengasingkan diri. Gimana mengasingkan dirinya? Padang gurun dan berdoa. Inilah gambaran sebenarnya perjalanan iman Kristen. Walau di tengah padang gurun yang sukar sekalipun, hatinya tetap teduh. Hatinya tetap mengarah kepada sang terang. Hatinya tidak disibukkan oleh keinginan-keinginan duniawi yang ada di sekitarnya. Tidak semua tahu loh ini. Saya mengajar di sebuah STT itu aja mereka, saya baru tahu Pak Remo. Selama ini kami bosan di kelas hanya perdebatan Calvin Arminian, Calvin Arminian, Calvin Arminian. Dulu saya jelaskan iman Kristen yang sekali seterusnya. Baru mereka terjawab Pak, terjawab. Karena bukan sekedar pengetahuan teologi semata, tetapi keteguhan batin, kedalaman batin bersama Sang Kristus. Disitulah kita menemukan harta karun yang indah. Disitulah kita menemukan Sang Kristus yang senantiasa bersama kita dan melihat kita. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengikuti ini? Diberkati? Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya kepada gurun sekali sebelum awal pelayanannya, tetapi dalam perjalanan pelayanannya pun ia tidak meninggalkan padang gurun dan memilih padang gurun sebagai tempat rutin yang dikunjungi. Karena itulah warna perjalanan kita. Tenang saja, pengawalmu perkasa. Itu jangan orang siapa yang kehilangan nyawanya memperoleh nyawanya. Aneh ini Tuhan Yesus ini. Tapi mana itu? Dan padang gurun dimulai dari mana? Hati dan pikiran. Nama Pak Yeremia bilang kamulah penjaga hati. Kenapa? Padang gurun itu di mana? Di sini dan di perjalanan rumah doa Kutisari cukup panjang ya, Bu Dewi, Poli, Bu Tayen. Mulai 2012. Ini sesepuhnya sudah 3 orang. Sebenarnya ada semua, cuman ada 2 yang gak bisa hadir. Yang satu persiapan menikah besok minggu. Yang satunya gurunya putranya Pak Henzel. Katanya mau hadir, tapi ternyata ada pasca guru agama. Yang 3 sudah menghadap hadirat Tuhan, Pendeta Yeremia Setiawan, Ibu Rudwi Agustina, dan Pak Timur Hartadi, suami Bu Dewi. Ini sesepuh-sesepuh yang dulu bersama-sama di Kutisari sejak awal. Saksinya Bu Dewi ada, Brian ada, Boli ada. Ini orang-orang lama yang sampai hari ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Hol, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Brian. Kemarin ya, maaf kalau tempatnya harus berubah di sini. Itu banyak hal harus yang tidak bisa kami cerita ya. Nanti tahun depan ya Bapak Ibu. Brian sudah setengah mati, maaf Brian ya. Pulang dari retreat langsung kita ke restoran, sudah ini ternyata nantilah kapan-kapan saya cerita ya. Jadi maafkan, dari restoran yang hebat pindah ke gereja, tak apa-apa.
Jadi imannya mama tertabur, kasih pecah. Tapi terima kasih Pak Jonet sudah memberikan tempat. Pak Hari juga, beliau ini luar biasa karena saya sering melayani di sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sudah kayak keluarga di tempatnya Pak Sumaiti, Pak Jonet dan Pak Hari bersama dengan Bu Ari, Pak Budi juga dan Ibu Yanti yang kemarin ikut juga ya. Terima kasih tempatnya boleh dipinjamkan untuk kami gereja Kemah Injil boleh ada hadir di sini. Jadi perjalanan yang memang tidak mudah, melewati banyak hal, tapi sampai hari ini Tuhan seperti tadi, kalau Dia yang memberi hari, Dia menyediakan apa yang dibutuhkan untuk hari yang kita lewati. Maka saya memilih tema ini mengenai keteguhan batin di dalam Kristus. Saya memilih tema beristirahat di dalam Kristus ini karena memang ini tidak mudah tanpa kasih karunia, rahmat ilahi dan pertolongan dari Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Suci Tadros Malati mengatakan demikian. Karena salib, surga masuk ke dalam diri kita dan kita masuk ke dalam hati Allah itu. Betapa hebat dan utuhnya kita memiliki keutuhan harta karun surga di dalam. Maka jangan lemparkan ini kepada babi. Makanya saya sampaikan juga dan Guru almarhum juga sampaikan bahwa kasih persaudaraan atau disingkat Kasper, bukan Casper. Singkatan kami ini Kasper, kasih persaudaraan disingkat Kasper, bukan Casper. Kita lain dari yang lain. Tidak sama. Makanya dalam perjalanan waktu memang kita sudah tidak bisa lagi bilang itu tak pandang dari gereja mana. Tidak bisa lagi. Karena gereja cuma satu. Mau yang satu ajaran dengan Sang Kristus atau rupa-rupa angin pengajaran. Tadi saya ngajar, saya sampaikan mahasiswa di Sola Gracia, saya bilang kalian mau kembali ke satu ajaran yang lurus itu, Sang Kristus itu, atau rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ini beda. Karena apa? Ketika kita kembali kepada Dia, kita menemukan istirahat yang sesungguhnya dalam hati kita. Yang uang boleh banyak, tapi kalau hati tidak tenang di mana? Dan meskipun sederhana, kayak hari ini kok, tapi hatinya suka-suka semua ya. Halo, suka-suka semua dah ini. Halo. Karena tutup masker, jadi tidak tahu ya. Iya, apalagi opung semuanya dari suara tinggi tuh, maka harus bersuka cita. Iya, walaupun mungkin nggak ada stick ya banyak. Ada satu manusia mikir nanti makan stick, ternyata stick nggak drum. Karena ada stick nggak drum. Salib, kekuatan salib Yesus. Maka kita bangga dengan salib, karena salib itulah pohon kehidupan yang menuntut kita kepada keteguhan batinnya di dalam salib Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum masuk di dalam doa syafaat. Nanti setelah doa persembahan nanti ada kesan pesan. Silakan Bapak Ibu nanti bisa maju berbagi kesan pesan bagaimana. Mungkin bosan dengan Pak Randy, ya boleh sampaikan gitu ya. Atau kecewa hari ini karena tidak di restoran, ya boleh sampaikan. Kita nyanyi lagu Benar Iman ya, Buana. Di luiskan
begitu besar kasih setia-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami melihat Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memiliki keteduhan hati di dalam Tuhan. Walaupun kami harus melewati begitu banyak rintangan, tantangan, bahkan kami dikatakan berada dalam padang gurun, tetapi tangan Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Biarkanlah kebenaran ini terus menumbuhkan hati kami ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di depan, kami tahu Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, dan hati kami diliputi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus mengurapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat bagi setiap orang yang dilayani, dan semakin hari Tuhan terus mengangkat hamba-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, kita masuk di dalam doa sapaan yang dipimpin oleh Evangelis Yosua MC. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa sapaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Di hadapan-Mu, Bapa, kami merendahkan hati kami. Oleh sebab itu, kasihilah kami manusia yang berdosa. Kasihanilah kami, kasihilah kami. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-10 DKII, Pos PI Kasih Persaudaraan Kutisari. Dan sepanjang tahun ini Tuhan, masuk dalam pemeliharaan-Mu, masuk dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena kami tahu, tanpa anugerah-Mu, Pos PI Kasih Persaudaraan tidak dapat berdiri sampai sekarang ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengakui dengan lidah mulut kami bahwa semuanya ini karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami, yaitu Pendeta Randy, yang selalu setia mengembalakan Pos PI Kasih Persaudaraan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan, karena Engkau tahu Tuhan, hamba-Mu tidak mampu Tuhan untuk menjalankan ini semua Tuhan, kalau tidak karena belas kasihan-Mu. Kasihilah Pendeta Randy, beri kekuatan, berikan hikmat-Mu. Kau pakai terus Tuhan, Kau angkat dia Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk terus kuat mengembalakan Pos PI Kasih Persaudaraan dan membawa dalam ajaran Sang Kristus, yaitu ajaran yang lurus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang setia melayani di Pos PI Kasih Persaudaraan, mulai dari BPJ, Diakan, dan jemaat-jemaat-Mu yang setia, yang dalam satu hati saling mendoakan, saling menguatkan Tuhan, saling menopang satu sama lain. Itu semua karena juga kasih anugerah-Mu. Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, buat hari ini Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu.
di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai, mulai dari presiden pemimpin kami, wakil presiden, kabinet menteri, bahkan pemerintah daerah. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kasihilah pemimpin kami, berikan hikmat, dan juga berikan Tuhan kesehatan Tuhan, dan juga berikan kekuatan dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat Indonesia ini Tuhan, untuk terus takut pada hikmat-Mu Tuhan, untuk selalu takut tentang kepada nama-Mu Tuhan, untuk menjalankan perundang-undangan ini Tuhan dengan seadil-adilnya dan untuk kesejahteraan masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dan saat ini Tuhan terjadi intoleransi. Bapak, meskipun Kau tahu anak-anak di tingkat gereja ditutup, mereka berdiri menentang Engkau, tapi kami berdiri mengasihi mereka dan kami mengampuni mereka dan berkata, ampunilah dia Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kami memberkati mereka, berkati Tuhan. Biar kasih-Mu menjamah mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan dan memperoleh karunia keselamatan, sehingga mereka bisa bersaksi bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang terus berjalan Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan untuk semua panitia terlibat, pengurus semuanya Tuhan, supaya bisa mencukupkan vaksin ini Tuhan, semua bisa menerimanya dengan baik, sehingga COVID-19 ini bisa terlewati. Terima kasih Bapa buat semuanya ini Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saat ini kita masuk di dalam persembahan kepada Nona Uli, dipersilakan. Mas Lina. Sekarang diberi kesempatan kepada kita yang berkenan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca ayat pembimbing dari kita untuk memberikan persembahan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerakanmu akan meluap dengan air uap. Kita akan ada satu pujian dalam namanya. Sekalian persembahan dijalankan. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di jemaat Tuhan yang sudah memberikan, silakan kita berdiri. Sumber pengharapan di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku.
saudaraku. Firman terangi jalanku, amin. Perisai manis yang kuatku, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku sekarang. Katakan hanya di dalam nama-Nya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Nona Marcelina. Untuk doa persembahan kepada saudara Yeremia Octavianus dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan lawatan kehidupan kami Bapa, khususnya di malam hari ini kami dapat berkumpul beribadah memuji dan memuliakan nama Bapa, dan juga Bapa kami telah memberikan persembahan pada Engkau Tuhan. Kami yang percaya apa yang telah kami terima berkat jasmani Bapa semua berkat pada Engkau Tuhan. Sebab itu Bapa, apa yang kami terima kami kembalikan untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Kristus, apa yang telah kami terima dan beri dari Tuhan kembali juga yang kami berkati kami Bapa. Beri Bapa hidup kami serahkan ke tangan Bapa dan hidup kami hanya dalam lawatan tangan Tuhan. Terima kasih Kristus, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus. Saat ini kita masuk di dalam waktu jemaat yang dibacakan oleh Saudara Ratna Eklesia kepada Saudara Ratna, dipersilakan. Shalom. Majelis Jemaat GKI Pos PI Kasih Persaudaraan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Evangelis Raden Halawa STH, Bapak Bagus Yudianto SH, Ibu Sintianita, Evangelis Cornelius Andika Wibisono MTH, Evangelis Joshua Henry Haim SH, Lana Yohana Holilo Sudari. Majelis Jemaat GKI Pos PI Kasih Persaudaraan mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yakni para hamba Tuhan GKI Jemaat Dian, Pendeta Muda Yusak Sumadi, Pendeta Muda Jonathan Wicaksono, Ibu Ari Suciati, Pendeta Muda Budi Utomo, dan Ibu Yani. Menara doa setiap Kamis pukul 7 malam, 5 Mei 2022 telah dilayani oleh Pendeta Charles E. Gaulina. 12 Mei 2022 akan dilayani oleh Evangelis Joshua SH. 19 Mei 2022 akan dilayani oleh Evangelis Raden Halawa STH. 26 Mei 2022 akan dilayani oleh Evangelis Cornelius Andika Wibisono MTH. Ibadah Minggu bulan Mei 2022, Minggu pertama tanggal 1 Mei 2022 telah dilayani oleh Pendeta Thomas Bejo MI. Tanggal 8 akan dilayani oleh Pastor Daud Bude.
Lemvina DF tanggal 15 Mei 2022 akan dilatih oleh pendeta Rela Menati Baika STH. Tanggal 22 Mei 2022 akan dilatih oleh Romo Yakobus JSBOE. Tanggal 29 Mei 2022 akan dilatih oleh pendeta Reni Dewi Rajuna. Demikian waktu jemaat lisan ala diri dalam memberkati. Oke, terima kasih. Saat ini kita masuk di dalam kesan-pesan Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang memberikan pesan atau pesan, dipersilakan. Ada? Oke. Tuhan kesempatan di sini. Pesan saya adalah pertama, semangat untuk Bapak Lengge. Memang tidak gampang kita membuka satu pos atau pelayanan seperti saya dulu juga sama Bapak. Kita hanya satu keluarga, tapi lama-lama bisa banyak, dan itu pun mungkin sudah senang. Dihancurkan lagi, lalu kita mulai lagi, dan kita tetap semangat. Satu, semangat di dalam Tuhan. Karena kita pesan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Kita melayani dengan mungkin kita merasa bahwa kita susah, tapi kita sebenarnya tidak susah karena upah kita tersendiri. Kita diberikan oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa, dan buktinya sekarang kalau saya menoleh ke belakang, saya mungkin nggak bisa. Kita sebagai waktu saya melangkah menjadi hamba Tuhan, menjadi dipilih menjadi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, keluarga saya terus terang tidak setuju. Mereka mengatakan jadi pandito itu tidak luar biasa. Pandito itu adalah jauh dari kesenangan, jauh dari semuanya. Itu saya orang Jawa, saya orang Jogja. Kita berpikiran bahwa konsep kita pandito itu pun digubung-gubung, dan kita di situ tidak boleh ketemu sama orang-orang. Kita harus disuruh cuma pertapa dan itu kebaikan. Dan orang tua saya bilang, apa kamu bisa seperti itu? Saya katakan bahwa tidak seperti itu, karena saya tetap akan melayani, dan saya pergi dengan Bapak dengan tidak membawa apapun, 0 tidak membawa apapun. Dan saya dengan beberapa anak, dan anak saya 4, dan mereka kecil-kecil, mereka kalau dipikir mereka berkata bahwa biayanya dari mana? Biaya dari mana untuk menyekolahkan anak? Tapi puji Tuhan, dengan kuasa Allah yang luar biasa, anak saya sekolah lulusan dari Petra, semuanya yang satunya dari UNER, dan Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa, dan mereka baru tahu, dan keluarga sebesar saya mengakui bahwa Tuhan luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, mungkin orang mandang kita hanya beberapa orang. Itu mungkin kalau orang luar, kok cuma gerjanya kecil ya, kayak apa mandang. Tapi kita terus saja, kita mau tidak memandang orang kanan kiri, tetapi kita terus berjuang. Dengan itu kita akan menjadikan buah kita, dan kita percaya anak-anak kita. Dan kita percaya kalau kita setia dan percaya kepada Tuhan, anak-anak kita pasti akan diberkati, akan diberikan sesuatu yang luar biasa, sehingga itu buah-buah yang dari Tuhan. Karena Tuhan selalu bilang, aku tidak akan pernah berhutang sama kamu, karena kamu sudah melayani aku jadi mitra. Kita kerja saya, dan pasti Tuhan berkati. Dengan saya melihat perjalanan di Kasper di Sali memang luar biasa. Di sana tempatnya kadang-kadang berdesakan, seperti saya juga seperti itu, persis seperti itu. Dan tapi puji Tuhan, di situ ada sukacita yang sangat. Tuhan hadir di tempat itu, mungkin dengan kendala-kendala, mungkin ada sesuatu yang menjadikan kita orang mungkin kok kecil kok gitu, tapi jangan kita putus asa, kita tetap semangat. Dan kita sudah 10 tahun berjalan seperti ini, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang lebih besar, lebih. Dan Tuhan juga tidak melihat dari jumlah yang banyak, tidak. Tuhan melihat adalah hati kita. Tuhan melihat hati kita, dan
supaya menguatkan orang-orang yang ada yang sudah di dalam lingkungan di dalam Tuhan, yang ada di kasih persaudaraan di pos. Dan Bapak Reni juga, pertama Pak Reni harus kuat, harus bukan karena dia kekuatan itu, tapi karena dari Allah yang menjadikan dia kuat. Dan itu aja kesan saya, dan saya mengucap syukur, sekali lagi saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat baik sekali, Tuhan sangat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu. Kesan dan pesannya. Ada lagi yang mau kasih kesan dan pesan Bapak Ibu? Monggo, dipersilakan. Ada lagi? Dari Bu Anita mungkin ada kesan atau pesan buat kita sekalian semua? Halo Bapak Ibu semua. Saya Ibu Anita. Saya kenal Pak Randy ini sudah cukup lama. Tahun berapa Pak? 2011. Jadi 2011 saat itu saya berjemaat di gereja yang lain, ya seperti itu. Dan Pak Randy ini bergabung menjadi dosen di STT Sabda Agung. Dan puji Tuhan, ya, beliau orang yang luar biasa, ya, walaupun badannya kecil dibandingkan saya ya, tapi luar biasa. Apa ya? Tidak mudah untuk kita dekat dengan orang, ya. Tetapi beliau begitu humble, ya, begitu sederhana, bisa merangkul. Ya, jadi itu yang membuat kami jadi dekat, ya begitu. Jadi termasuk kepacet gitu ya. Ya. Jadi bersyukur pada akhirnya ketika melewati berbagai macam padang gurun, saya jadi jemaatnya. Saya jadi jemaatnya, ya mungkin tahun berapa ya, 2019 ya Bu Dewi ya. Ya 2019 waktu itu belum pandemi, bergabung di beberapa kali kita beribadah di Putisari seperti itu, dan akhirnya sekarang kita online terus ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa onsite. Ya, selamat ulang tahun untuk GKI Kasih Persaudaraan. Ketika saya hadir di Putisari, kan ini kesan ya. Takutnya ngomongnya lain gitu ya. Kesan, ya itu sesuai dengan namanya, kasih persaudaraan itu terasa sangat kental ya. Saya diterima dengan sukacita. Ya. Saya bersyukur nama ini sungguh-sungguh memberkati dan menjadi ciri khas dari pos PI ini. Jadi itu kesan yang saya dapatkan sampai saat ini. Jadi dan kalau ada apa-apa yang paling saya share dengan Pak Randy, kan walaupun beliau lebih muda dari saya menganggapnya gembala, jadi Pak tolong doakan ya. Biasa jemaat minta didoakan ya. Padahal jemaat kita harus berdoa sendiri juga begitu ya. Jadi beliau dengan senang hati ya mendengarkan, juga ikut mendoakan. Dan itu dan seringkali saya ini kan terlalu banyak hal yang ini saya suka lupa. Beliau yang suka mengingatkan, Bu sebentar begini ya. Ya Pak, terima kasih sudah diingatkan. Kalau nggak diingatkan, Bu jangan lupa ya, jangan cuma siram kangkung nanti. Aduh, ya seperti itu. Jadi apa ya? Komunikasi dengan saya itu sangat cair, sangat lancar, dan itu membuat kami ya saling mendukung di dalam pelayanan. Jadi terima kasih juga untuk Bu Dewi, Brian Poli yang senantiasa begitu luar biasa ya, kita bersama-sama beribadah walaupun seperti yang Ibu katakan yang sedikit ya Bu ya, sangat sedikit. Tapi damai sejahtera sukacita itu senantiasa mengalir begitu. Pesannya
bersama, ya, terus berjuang. Kita bersama-sama, ya, apa yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan kita akan lakukan bersama-sama. Kami juga di SD Sabda Agung baru ulang tahun ke-11 bulan kemarin. Jadi ini kita serba kecil ya Pak ya. Sekolahnya kecil, gerejanya kecil. Tapi hatinya besar di dalam Tuhan karena tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya di usia yang ke-10 ini semakin hari kita semua semakin giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan mendapati kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Ya. Sekian, terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Anita. Ada lagi yang mau kasih kesan-pesan? Satu lagi Bapak Ibu. Monggo. Senyorita. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, saya di sini sebenarnya apa ya? Nama saya Andika. Sudah jelaskan ya, nama saya Andika. Ini cukup mendadak, tiba-tiba disuruh aja ya kan? Ya. Ya, saya sebenarnya saya sendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia di bawah naungan Romo Daniel. Nah, pertemanan saya dengan, saya manggilnya Mas Randy selalu ya. Saya jarang sekali menyebut dengan Pendeta Randy karena sudah terbiasa Mas terus. Jadi saya tadi doa aja juga hampir lupa menyebut Mas Randy begitu ya. Nah, jadi pertemanan kami diawali dengan sebuah diskusi sebenarnya. Iya kan, dikenalkan dengan teman juga dari Gereja Ortodoks Koptik, ya dikenalkan dengan Mas Randy juga. Nah, disitulah persahabatan kami itu mulai terjalin begitu ya. Jadi Mas Randy ini adalah teman diskusi, ya kan, teman di dalam bertukar pikiran, khususnya di dalam mengenai pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Saya sendiri banyak terberkati oleh pengajaran beliau, gitu ya. Karena beliau ini, kalau saya belajar dari beliau ya, pembedahan biblikanya itu cukup mendalam sekali. Apalagi ditambah dengan tulisan bapak-bapak gereja, nah gitu ya. Jadi saya sendiri juga belajar dari beliau banyak hal, begitu ya. Dan saya sebagai sahabat beliau, selain teman diskusi, saya juga sering diundang berkhotbah di gereja beliau. Saya melihat perjalanan gereja beliau ini juga luar biasa. Meskipun kecil, tetapi jemaatnya itu semangat mendengarkan firman. Itu yang terpenting, gitu ya. Yang terpenting bagi seorang pendeta itu jemaatnya itu antusias mendengarkan firman Tuhan. Nah, kesan saya di gereja beliau adalah itu. Jemaatnya itu antusias mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sendiri kesan kepada beliau sebagai seorang gembala di gereja kecil seperti itu. Beliau tetap tekun, terus melayani tanpa lelah, begitu ya. Bahkan saya juga seringkali bingung kalau melihat beliau ini, gitu ya, karena banyak yang dikerjakan. Iya kan, di gembala iya, jadi dosen iya, rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itu. Kadang beliau posting foto, kadang itu saya bertanya-tanya, iki sakjane iki kumpul iki opo sing diomongno, ya kan? Rapat dengan gereja ini. Saya sampai tanya, Mas, kowe iki ngomong apa sakjane ini rapat karo pendeta-pendeta iki, ya kan? Karena saya sendiri Bapak Ibu terus terang, saya tidak pernah memiliki kegiatan seperti beliau. Karena saya cuma ngajar, datang, ngajar, pulang. Datang, ngajar, pulang. Jadi saya kalau melihat beliau itu kegiatannya padat, begitu seringkali saya itu bingung. Nah, tetapi saya melihat semangat beliau yang masih muda ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Ini yang memberkati saya juga gitu. Nah, sehingga ketika saya melihat kepada beliau ini yang banyak sekali kegiatan seperti itu, semangat beliau di dalam melayani itulah yang memberkati saya. Dan sehingga terus mendorong saya untuk tetap terus bisa melayani juga, membantu beliau di gereja beliau di dalam menyampaikan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, pesan saya itu cuma satu. Tetap terus mengajar kebenaran tanpa bergoyang sedikit. Nah, gitu ya. Apapun yang boleh merintangi Mas Randy, gitu ya. Mau dihina-hina karena ajaran yang mungkin tidak sama dengan yang lain, ya kan? Mau direndahkan, mau dicaci maki apa, tetap terus beritakan kebenaran itu. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu.
Selamat ulang tahun untuk GKI Pos PI Kasih Persaudaraan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Yang terakhir kita dengarkan pesan dari Opung Christine. Senyorita. Ini yang paling terakhir. Itu kita ini. Shalom. Puji Tuhan saya diberi kesempatan berbicara. Sebenarnya dengan Pak Randy itu baru saja ketemu. Kebenaran kebetulan cucu angkat saya adalah mahasiswa beliau. Jadi saya selalu mengikuti perkembangan, bahkan saya memberi semangat bagaimana supaya dia cepat selesai. Itu harus ikuti semua. Itu jadi credit point buat kamu biar cepat selesai. Saya selalu bilang. Karena saya melihat Pak Randy itu begitu luas wawasannya dan orangnya, aku bilang istilah dunia Mr. Friendship, bersahabat dengan semua orang. Jadi dengan orang tua juga seperti saya ini bisa menyesuaikan, ya enak bahasanya intelek. Saya senang dan saya juga sungguh dapat pelajaran yang banyak dari Pak Randy itu. Iya. Sampai saya bilang kemarin anak saya, gimana harus seperti Pak Randy itu loh. Nah, kebetulan anak saya semua sarjana. Nanti ambil FTH ya seperti Pak Randy. Semudah itu Kawami katanya anak saya. Betul kemarin. Ya bisa dia yang usahain berdua. Saya bilang kebetulan dia sarjana pertanian sosial. Jadi dia kerjanya pilih. Saya melihat Pak Randy kagum memang, usianya masih muda. Sampai saya sering bilang, kapan Pak pesta? Sampai waktu beliau ulang tahun ke-33 ya Pak ya. Nah, saya diundang menyanyi, Pak. Saya nyanyi Wonderful Day. Karena saya diundang ke sana saya menyanyi di waktu itu. Dan saya pikir, ya, anak-anak saya bilang, dari mana lagi mami kenal ini? Ya itulah. Jadi prinsip saya itu firman Tuhan tidak dibatasi oleh gedung. Firman Tuhan bebas. Ya, kita melihat, kita masih melihat tidak ada yang sesat, tidak ada yang salah, gitu ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan itu, jabalannya, bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sangat senang kalau Pak Randy memberikan ulasan-ulasan. Beliau aja yang sudah, katakanlah sudah senior dalam pelayanan, masih bilang sangat diberkati. Apalagi saya apa ya, di gereja saya tua, saya berdoa, itu aja. Ya kalau ada acara menyanyi ya memang ya saya selalu menyanyi ya seadanya ya seperti itu. Makanya saya bilang, Pak Randy bilang lansia, bukan lansia Pak, senior and seniorita. Bukan lansia Pak. Jadi ya puji Tuhan, kesempatan ini juga tadi saya sudah takut terlambat karena takut mati. Mulai jam 6 katanya. Karena saya mau nyanyi, anak saya bilang, nyanyi apa ini? Ustaz, saya mau nyanyi. Ya salah, saya kan gitu. Jadi puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk kesan saya ya sangat kalung ya, dia usianya masih muda, tapi pelayanannya begitu padat. Dan pesan saya hanya satu, kapan pesta? Dan saya selalu bilang, kapan Pak dapat jodoh yang sepadan, serasi, seiman, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu saya. Jadi lebih klop, lebih enak, lebih enjoy seperti hamba-hamba Tuhan lainnya, pasangannya mana-mana dalam pelayanan. Itu aja pesan saya. Kalau kesan saya kagum dengan beliau. Pada usianya masih sangat muda, dia sudah melayani begitu banyak. Dan saya memang betul Pak, mana-mana ada ini, mana-mana ada itu. Jadi betul-betul ya, aku bilang itu sekali lagi
Terima kasih Ibu. Sekarang kita sudah mendengarkan beberapa kesan dan pesan. Sekarang kita akan mendengarkan kesan pesan langsung dari Bapak Gembala atau Pak Pendeta. Ini dipersilakan. Saya mau ucapkan terima kasih Pak Pendeta. Tadi ada mana sini kameranya? Oh ini. Iya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Maria dan Bu Sarah ya. Yang mengucapkan selamat ulang tahun buat kita. Mungkin beliau tidak bisa bergabung secara onsite, tapi secara online. Tuhan berkati Bu Maria Hendrieti yang di Jakarta saat sekarang dan Ibu Sarah yang ada di rumah. Apa lagi? Selain dua aja. Tuhan berkati Bu Sarah dan Bu Maria. Salam. Itu saja. Coba dia ngomong. Baik Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian Elsada. Putraku kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini senantiasa
dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku nyanyikan nyanyian syukur Ya Bapak Ibu, sebelum kita doa makan, kita foto. Mohon semua bisa tampil ke depan untuk foto bersama. Bantu mau Maret. Oh gitu ya. Baik, ya, kita foto dulu Bapak Ibu Saudara. Absen di surga. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebas. Smile selalu. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, jangan bubar dulu. Doa makan. Sebentar, jangan bubar dulu. Doa makan. Bapak Os. Sekali pergumulan ketika saya belajar bersama dengan Mas Pendeta Randy. Terima kasih untuk apa yang sudah selama ini dibagikan bagi Bapak Pendeta Randy ya. Sebagai pengalaman, saya di sini hanya sebagai simpatisan aktif ya. Berdasarkan yang saya lihat ketika saya berjemaat di satu jemaat di PIB di tempat saya, sebagai informasi aja, bukan untuk perbandingan. Jumlah kakak aktif itu adalah 400 sekian. Kalau seandainya ini sekitar 30 tadi ya, kira-kira ya 30-an ya, itu dalam ibadah satu sektor aja di tempat kami, sektor saya itu bisa 40 sampai 50 yang hadir. Sekali lagi saya katakan bukan kualitas, karena kualitas itu akan mengikuti. Kita melihat dengan begitu banyaknya jemaat yang ada di, saya tidak mendiskreditkan gereja tertentu, tapi apa yang saya menjadi pengalaman sehari-hari dalam berjemaat di tempat saya, bahwa dari sekian jumlah itu ternyata ya begitu-begitu aja. Perlu banyak sekali pergumulan, dan Mas Randy sudah mencapai titik tertentu di mana banyak hal yang sudah dilakukan melalui karya tanggung jawabnya, berbagi ilmu, secara pengalaman pribadi juga sudah, dan Tuhan akan memberkati pelayanan Pak Mas Pendeta Randy selanjutnya bersama dengan seluruh jemaat GKII Pos PI Kasih Persaudaraan. Tuhan memberkati Mas Pendeta Randy dan jemaat sekalian. Kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan, pada malam hari ini kami yang boleh hadir pada kesempatan ini ya Bapak. Kami yakin bahwa semua ini adalah karya Tuhan. Jemaat yang boleh hadir, baik itu simpatisan maupun lainnya Tuhan, kami percaya sungguh terberkati atas segala pelayanan yang dilakukan oleh Pendeta Randy Daniel Praitno. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga keluarganya, dalam karya layan tanggung jawab pelayanannya, demikian juga dalam aktivitasnya sepanjang hari. Tuhan Yesus bersama dengan seluruh
anggota keluarga bagi jemaat GKI Pos PI Kasih Persaudaraan di tempat ini dalam usia yang ke-10. Ini yakin dan percaya Tuhan sendiri yang membimbing dan mengiring langkah pelayanan bagi GKI Kasih Persaudaraan di tempat ini. Dan biarlah pertumbuhan iman juga mengikuti. Demikian juga kualitas buah yang dilakukan yang berhasil. Itu semua berkat kerjasama, saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lainnya. Kami sudah menerima berkat bagi rohani kami ya Tuhan. Saat ini kami mohon Tuhan juga berkati berkat bagi tubuh jasmani kami. Segala sesuatu persiapan yang sudah dilakukan, Tuhan kembalikan berlipat ganda bagi tangan-tangan yang menyiapkan. Dan biarlah itu juga boleh berbuah, tidak hanya secara jasmani tubuh kami, namun secara rohani kami pun bertumbuh di dalam kasih persaudaraan bersama. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tengah mengalami bencana apa saja, yang tengah mengalami diskriminasi, intoleransi apa saja, di mana mungkin mereka kekurangan pangan, kekurangan berkat bagi tubuh. Tuhan menjamah mereka dan mencukupkan. Selayaknya Tuhan juga sudah memeliharakan pada kesempatan hari ini, bahkan selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, ampuni salah dosa kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Dengarkan seru dan doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.